Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini masih di Industri Apparel Production Expo di Bali dan bersama dengan saya Pak Rudi Sunardi selaku owner dari Gading Murni. Selamat siang. Oke Pak, ini selalu sukses ya, dan baru saja terdengar suara gong bertalu-talu terus dari tahun kemarin, nggak berhenti penjualannya nih Pak. Sukses ya, selamat ya. Saya ucapkan untuk Gading Murni yang udah luar biasa selama hampir 2 tahun terakhir ini terus-menerus merajai penjualan di Indonesia ya di bidang digital printing. Tapi Pak, ini pertanyaan saya mungkin agak sedikit tajam juga ya, mudah-mudahan ini bisa diterima. Di balik penjualan yang luar biasa, pasti ada tantangan setelahnya Pak. Terutama dalam sisi mungkin pemasangan, dalam sisi mungkin sales purna jual ya, after sales service. Nah ini saya sebagai media mendengar banyak keluhan-keluhan di dari sektor ini nih, terutama dalam mungkin pemasangan, purna jualnya, atau misalnya ada servis dan sebagainya, ini suka lama Pak. Nah mungkin ada tanggapan dari Bapak? Iya, memang Pak, tidak kita pungkirin ya masalah-masalah yang ada. Karena begini ya, kalau kita bisa jual mesin dalam volume banyak, ya pasti ada banyak juga yang kurang pas atau bisa juga agak keterlambatan ya. Tapi kita semua terus mengejar. Lain kalau dengan perusahaan yang jualnya cuma berapa unit, itu tentu saja kan jumlah SDM-nya itu lebih mencukupi ya. Karena kita ini, perusahaan kita ini sedang berkembang terus. Kan seperti yang lalu-lalu kita ketahui bahwa marketnya ini masih belum pada puncaknya ya. Nanti pada saat puncaknya, nah itulah kita mulai akan melandai ya. Pada saat melandai itu kita punya penambahan teknisi. Kita sekarang nambah terus ini teknisi, trainingnya, semua kita kejar terus. Pokoknya kita kejar terus. Nah, permasalahannya karena memang kita jualnya mesin banyak banget ya. Iya. Ya, banyak banget sehingga beberapa pemasangan mesin itu harus antri. Ya. Tetapi beberapa bulan terakhir ini itu sudah kita ikuti bahwa sudah mulai ada pengurangan waiting time, terus pengurangan dari istilahnya itu penundaan job ya. Jadi sekarang ini kita akan terus menambah teknisi. Target saya Pak ya 3 jam respon time, itu target saya. Maka itu setiap cabang itu saya suruh dia tambah teknisi sampai dia bisa mencapai respon time 3 jam. Ya memang cari teknisi itu butuh waktu Pak. Ya teknisi tidak bisa dalam waktu sekejap itu jadi ya. Trainingnya dan lain-lainnya itu mungkin perlu waktu 6 bulan sampai 1 tahun baru dia bisa achieve ya. Nah, padahal kita punya penjualan melonjak itu adalah mulai tahun 2022 ke 2023 ya. Nah, ini kita kejar terus sekarang. Teknisi kita masukin banyak, kita training baru banyak sekali. Nah, itu nanti pokoknya target kita dalam waktu 2024 saya bisa membuat respon time 3 jam. Ya, jadi orang problem call for service 3 jam kemudian teknisnya sudah ada di situ. Wow, luar biasa ya. Itu yang kita kejar. Saya bilang bahwa itu tujuan kita, itu istilahnya target kita lah. Ya, kita akan kejar sampai situ. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin sekarang ya sudah mulai agak membaik ya. Mungkin respon time-nya juga sudah 24 jam. Ya. Kadang-kadang juga kita kendala dengan kesediaan spare part di wilayah tersebut. Umpamanya sekarang di Jakarta, di Jawa Tengah, kadang-kadang harus menunggu pengiriman spare part dari Surabaya makan waktu 1 hari. Ya, itu kadang-kadang yang membuat
beberapa respon time yang kita nggak bisa buat cepat ya. Tapi untuk berikutnya di setiap cabang kita untuk spare part itu akan kita lengkapi terus. Setiap dia ada pasang mesin kita selalu kirim berikut spare part di daerah itu. Jadi ya kita harapkan lah moga-moga tahun 2024 itu respon time sudah bisa 3 jam. Wow. Harapan kita semua ya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita dan penonton juga mungkin menjadi saksi. Mudah-mudahan Gading Murni mampu untuk mencapai respon time 3 Pasti jam. Pak, pasti. Apapun cost-nya kita tetap akan terus sampai bisa mencapai 3 jam. Nah, terkait mengenai masih dengan Purna Jual, Pak. Kan ini pastinya grassroots ya, yang dari teknisi ya. Kelengkapan dan jumlah teknisi tiap cabang yang harus memenuhi target minimum dari personal. Nah, tapi kan tiap personal mungkin memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, Pak. Maksudnya dalam skill, ada pengalaman lah, Pak. Nah, ini bagaimana untuk apa istilahnya memberikan informasi atau pengetahuan product knowledge terutama dan skill peningkatan kemampuan dari para teknisi, Pak. Apakah ada rencana untuk ke arah sana? Kalau untuk meningkatkan kemampuan teknisi itu kita ada technical manager yang bisa membantu ya. Setelah pandemi ini kita banyak datangkan teknisi dari Tiongkok ya untuk mentraining kita punya teknik ya. Jadi mulai dibukanya portal orang bisa bepergian itu teknisi dari Tiongkok itu sudah datang berapa kali dan training ya. Itu kita lakukan sih on progress. Makanya saya bilang sekarang itu boleh dibilang dalam segi quality lalu dalam segi respon time sudah jauh membaik kalau dari bandingkan yang lalu. Kalau orang yang lalu itu mungkin bisa antri 3 hari baru datang, 2 hari. Sekarang sudah dalam 24 jam itu bisa datang. Oke. Ini berarti menjawab ya dari kemarin kita di Gading Murni saya menitik beratkan masalah Purna Jual karena memang ini isu-isu yang di lapangan. Iya, karena kita sadar bahwa bisnis ini adalah bisnis services ya Pak ya. Jadi itu yang kita sadari. Jadi bukan hanya kalau mau jual mesin aja semua vendor juga bisa jual mesin-mesin seperti kita ini. Tapi yang kita mau ambil adalah servisnya. Karena kita paham itu industri services. Nah, sekarang pertanyaan yang lain, Pak. Ya. Ini saya lihat ada keluarga baru nih di Gading. Iya, warnanya Pak. Biru nih, tapi beda merek ya, develop nih. Ini gimana ceritanya kronologinya? Ya, develop dengan Gading Murni itu ada kerjasama, Pak. Oh, gitu. Ya, kan basic perusahaannya sama, alat-alat tulis dan kantor ya. Jadi kita ada relationship yang cukup panjang untuk bisnis ini. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu kan kita sudah selesai dengan brand satunya ya. Nah, adalah penawaran untuk kerjasama dengan develop. Ya, akhirnya ya kita lihat kerjasamanya saling menguntungkan. Ya, untuk Gading Murni adalah sebagai mesin pelengkap ya, yang dimana dari PT Asaba sendiri itu mempercayakan penuh kepada kita ya, mempercayakan penuh pada kita untuk bisa memasarkan mesin-mesin develop di wilayah Jawa Timur, Bali, bahkan sampai Indonesia Timur pun mereka juga bisa melayani. Nah, dengan brand yang sebelumnya sukses besar ya Gading Murni. Nah, sekarang berganti dengan develop. Kira-kira peluangnya gimana, kansnya, Pak? Ya, kita sih prinsipnya kita bukan perang harga ya, Pak. Enggak. Yang penting itu personal touch ya. Kita ngomong personal touch karena semua pelanggan saya yang di Jawa Timur, Bali itu sangat dekat dengan saya ya. Jadi personal touch-nya kita itu sudah ada di mereka. Jadi saya harapkan ya untuk kesuksesan yang lalu itu bisa berlanjut terus ya, di merek yang baru ini. Wow, jadi akhirnya memang kembali ya kedekatan ya. Jadi apapun mereknya, selama itu memang mesinnya berkualitas. Ya. Saya rasa ini akan sukses juga ya. Bapak lihat-lihat kan? Iya, karena kan yang dilihat akhirnya bukan mereknya, tapi bapaknya. Betul, Pak. Nah,
Oke, ini saya pikir ini udah menjadi inti dari pertanyaan saya dari video kali ini, gitu kan. Tinggal mungkin untuk next event itu SPE ya. Iya, Nah Pak. ini rencananya seperti apa, Pak? Apakah akan mendatangkan mesin-mesin baru? Justru ini saya akan nanti ini berangkat, Pak. Oh, berangkat. Ya, berangkat ke Shanghai. Shanghai ya. Ya. PPP Expo. Kita juga mau lihat perkembangan printing itu gimana. Tapi kalau untuk mengejar sampai SPE mungkin ya sudah terlambat Ya, karena terlalu mepet. memesan mesin yang teknologinya lebih baru untuk di SPE itu perlu istilahnya waktu untuk produksi dan pengiriman, ya. Dan itu saya rasa kalau untuk mengejar sampai 1 bulan lagi kelihatannya enggak lah. Tapi untuk next event mungkin kita punya mesin teknologi baru-baru itu mulai ada. Siap, ya. siap. Dan untuk di SPE kita akan tampil seperti biasanya lah ya. Bapak tahu di SPE kita juga all out ya, semua mesin kita keluarkan ya. Booth kita ya pasti besar ya. Karena vendor-vendor juga mendukung ya, mereka memberikan support dan lain-lain terhadap event SPE. Ya, mungkin ada juga nanti dari pabrik-pabrikan itu juga datang ya. Teknikalnya juga akan datang ya. Semuanya juga akan all out di SPE. SPE benar-benar Ya, jadi perang bintang ya. Ya, jadi kita buat memang seperti yang lalu bahwa di SPE itu kan jualnya kita sampai 78 unit ya, waktu yang lalu ya. Malah di GPPE itu kita mencapai 101 ya. Onset itu 101, setelah itu ada penambahan sampai 117. Wow. Ya, sampai 117. Bahkan di Bali ini pun juga ya. Oh, ya. terus yang EduPrint Show kemarin ya. Iya, dan itu Pak, itu kenapa saya bilang kita lebih baik karena pengiriman mesin, stok mesin dan availability-nya technical kita itu sudah bisa memenuhi. Jadi biarpun order kita sampai 100 unit lebih dan itu mesin sudah sebagian besar sudah terinstall. Yeah. Hanya dalam waktu berapa lama? 1,5 bulan? Ya, 1 bulan. Nah, itu. Sudah terinstall semua. Berarti itu dari situ kita lihat bahwa technical kita sudah mulai improve dan lain-lain sudah mulai improve. Dan yang penting Pak, kalau pemain printing mau cari mesin ready stock, kita punya ready stock saat ini. Karena untuk tahun 2023 ini kita impornya banyak sekali mesin dan kita stok di gudang kita punya gudang 6 gudang itu full mesin semua ya, yang siap untuk kita pasarkan. Dan kemarin itu laku 117 unit, itu pun mesinnya sudah terkirim semua, gudang kita sudah kosong lagi dan kita sudah masukin lagi mesin-mesin untuk mengisi gudang kita itu. Jadi pada peristiwa nanti di SPE kita punya stok ready. Ya, jadi kalau kan saya lihat makin dekat dengan pemilu, cetakan makin banyak, orang butuh mesin makin banyak dan orang akan cari mesin yang ready. Ya, dan kita punya mesin ready. Oke, ini mengklarifikasi semua ya, termasuk kesediaan stok, lalu juga masalah purna jual yang sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai teratasi. Dan sepertinya SPE sudah ready sekali ya. Sudah siap sekali kita. Kita sampai SPE dan nanti kalau ada all print kita juga sudah siap semua. Kita juga ada roadshow kok, rutin roadshow ke masing-masing daerah itu. Setiap cabang harus ada 2 roadshow untuk mengejar masa pemilu ini. Oke, luar biasa sekali Gading Murni. The market leader digital printing di Indonesia saat ini ya. Ini sangat berat ya. Ini video mudah-mudahan juga ditonton semuanya, termasuk kompetitor Gading Murni. Ini challenge-nya berat sekali untuk berhadapan dengan Gading Murni. So, kita hanya sebagai media, content creator, ini kita hanya menyampaikan kepada publik. Mudah-mudahan video ini menginspirasi dan menjadi informasi penting bagi para pegiat printing pada umumnya. Demikian informasi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Sukses selalu.